Halo teman-teman Petratin, selamat datang kembali di ibadah Petratin hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah, aku mau sampaikan 2 pengumuman penting. Yang pertama adalah kita akan tetap kembali melaksanakan ibadah secara online di minggu yang akan datang melalui channel YouTube KPS Citra 1. Dan yang kedua, Komsel juga akan kembali berjalan seperti biasa dan nanti akan dihubungi oleh PKS masing-masing. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan untuk hari ini supaya kita bisa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom teman-teman Petratins. Mari sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Dan kita mau angkat satu lagu pujian mengingatkan kita kalau Tuhan adalah satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh komunitas Petra dan Tin yang dikasihi Tuhan. Hari ini sebelum kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama kita mau satukan hati di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa dan sanggup mengubahkan, menyembuhkan, dan memulihkan kehidupan kami. Karenanya biar Roh Kudus-Mu yang beracara, melawat kami, mengurapi kami, mengajar kami, menyingkapkan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom sekali lagi bagi seluruh komunitas Petra dan Tin dimanapun berada. Senang kembali bisa melayani melalui ibadah online pada hari ini. Saya diberi tema dengan judul Self Control atau penguasaan diri, di mana tema besar pada bulan ini adalah Dreams, yang mengajar bagaimana adik-adik semua di komunitas Petra Tin untuk bisa mencapai impiannya, mencapai tujuan atau rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itu semua kita bisa raih, kita bisa capai kalau kita memiliki self-control atau penguasaan diri. Jadi penting sekali buat kita untuk memiliki self-control atau penguasaan diri, supaya kita bisa mencapai kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan di dalam Tuhan. Dan bagaimana hidup kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk menggenapi setiap rencana, setiap tujuan Tuhan. Itu semua kita harus memiliki self-control atau penguasaan diri. Kita ketahui bahwa self-control atau penguasaan diri ada di dalam salah satu dari buah roh, Galatia 5 pasal 5 ayat 22-23 mengajarkan kepada kita apa saja buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dimulai dari pintu masuk yang pertama adalah kasih. Karena dengan kasih itu memungkinkan seluruh buah roh yang ada itu bisa bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita. Dan kemudian ditutup pintu terakhirnya dengan penguasaan diri. Apa artinya? Tanpa penguasaan diri, apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita kerjakan, itu akan menjadi sia-sia. Jadi sekali lagi penting sekali untuk kita memiliki self-control atau penguasaan diri. Saya akan memberi contoh-contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang karena kurangnya penguasaan diri atau karena tidak adanya penguasaan diri, akhirnya mereka nggak bisa menggenapi tujuan atau rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Contoh yang pertama adalah Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan dan hidup di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Namun karena mereka tidak ada penguasaan diri atas nafsu untuk berkuasa, nafsu atau keinginan untuk menjadi sama dengan Allah, maka akhirnya mereka diperdaya oleh iblis dan jatuh di dalam dosa, yang membuat mereka akhirnya harus terusir dari Taman Eden. Contoh yang kedua, Musa. Kita tahu semua, Musa adalah nabi besar, nabi yang banyak sekali melakukan segala perkara dan mukjizat besar di dalam Tuhan. Namun akhirnya Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena Musa kurang memiliki penguasaan diri atas nafsu emosinya, nafsu amarahnya kepada bangsa Israel pada saat itu. Kita tahu ceritanya, Musa memukul bukit batu sebanyak 2 kali untuk bisa mengeluarkan air. Padahal Tuhan cuma memerintahkan Musa untuk berbicara kepada bukit batu tersebut, bukan untuk memukul. Itulah karena tidak ada penguasaan diri atas nafsu emosi atau amarahnya, sehingga membuat Musa tidak setia terhadap perintah Tuhan yang
Akhirnya yang menyedihkan adalah akhirnya Musa tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Contoh yang ketiga adalah Simson. Kita tahu Simson adalah seorang nasir Allah. Nasir Allah artinya orang yang dipilih Allah untuk melakukan tujuan Allah. Jadi Simson punya misi khusus dari Allah. Dia sebagai Nabi Israel yang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin pada saat itu. Namun karena sekali lagi tidak adanya penguasaan diri atas nafsu birahinya, nafsu seksualnya, akhirnya Simson diperdaya oleh seorang wanita yang bernama Delilah, yang membuat akhirnya Simson tidak bisa menggenapi rencana dan tujuan Allah di dalam kehidupannya. Contoh terakhir yang keempat adalah Yudas. Kita tahu Yudas adalah murid Tuhan Yesus sebagai bendahara, dipercaya untuk mengelola keuangan. Namun karena tidak adanya penguasaan diri atas nafsunya, kecintaannya terhadap uang, itu membuat Yudas akhirnya mengkhianati Yesus. Bahkan dia menjual Yesus demi untuk mendapatkan uang. Yudas lebih memilih uang daripada Yesus. Itu semua karena tidak adanya penguasaan diri, nafsu atau cintanya akan uang, akan mamon. Jadi kita lihat dari contoh-contoh di atas bahwa penting sekali untuk setiap kita memiliki penguasaan diri supaya kita bisa mencapai, bisa menggenapi setiap rencana, setiap tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Penguasaan diri atau self-control ini di dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan kata enkrates. Ini terdiri dari dua kata. En yang artinya di dalam, krates atau kratos. Itu artinya kekuatan. Jadi artinya adalah di dalam kekuatan. Maksudnya di dalam kekuatan Tuhan, maka kita bisa mengendalikan atau menguasai diri kita dari keinginan pribadi kita atau keinginan atau nafsu duniawi kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan sebagai berikut. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Di dalam firman ini Rasul Yohanes ingin coba menjelaskan bahwa nafsu atau keinginan dunia itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah keinginan mata. Inilah yang menyebabkan timbulnya nafsu keserakahan, greed, nafsu ketamakan. Kemudian yang kedua adalah keinginan daging. Inilah menyebabkan timbulnya nafsu untuk memuaskan kedagingan kita atau hanya memuaskan tubuh jasmani kita. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Inilah yang menyebabkan timbulnya kesombongan, timbulnya keegoisan, sehingga orang lebih mementingkan diri pribadinya sendiri dan tidak peduli terhadap kesulitan atau kesusahan orang lain. Supaya kita tidak terjebak, tidak terperangkap oleh keinginan atau nafsu duniawi ini, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita wajib harus memiliki self-control atau penguasaan diri. Karena tanpa adanya penguasaan diri, kita bisa menghancurkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita raih, atau bahkan apa yang sudah kita rencanakan di dalam kehidupan kita. Contoh, apabila kita tidak bisa menguasai diri kita dengan nafsu emosi kita, maka nafsu amarah kita, nafsu emosi kita, itu bisa menyebabkan putusnya hubungan pertemanan kita,
putusnya hubungan antara dengan relasi kita, putusnya hubungan dengan keluarga kita, bahkan amarah kita, emosi kita bisa menyebabkan putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah dengar sebelumnya, karena emosi Musa tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Dia tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Itu hal yang sangat menyedihkan. Amin. Karenanya kita harus meminta pertolongan dari Tuhan untuk supaya kita bisa mengendalikan diri kita, supaya kita bisa memiliki penguasaan diri, supaya kita dapat akhirnya melakukan hal yang baik, hal yang benar di mata Tuhan, dan kita tidak merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri kita sendiri. Kita baca bersama di dalam 1 Petrus 4 ayat 7a. 1 Petrus 4 ayat 7a dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Dalam hal apa saja sebetulnya kita harus menguasai diri kita. Sebetulnya di dalam segala hal kita harus punya penguasaan diri. Namun hari ini kita akan membahas 3 hal yang penting supaya kita bisa kendalikan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa memiliki penguasaan diri atau self control. 3 hal yang penting itu saya singkat dengan 3M. Ya. Jadi kita harus menguasai 3M ini supaya kita bisa memiliki self control atau penguasaan diri di dalam kehidupan kita. M yang pertama itu adalah mind atau pikiran kita. Jadi kita harus menguasai, mengendalikan pikiran kita. Kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, maka kita pasti bisa mengendalikan tindakan atau perbuatan kita. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu bermula atau berasal dari pikiran-pikiran kita. Paulus di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b berkata sebagai berikut. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita? Kita bisa menguasai pikiran kita dengan menaklukkan pikiran kita dan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan berkuasa atas pikiran kita dan mengontrol, mengendalikan setiap perbuatan dan tindakan kita. Kalau pikiran kita mulia dan kudus, maka perbuatan kita pun pasti akan memancarkan kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, apa yang harus kita kendalikan di dalam kehidupan kita? Ini M yang kedua. M yang kedua adalah mouth, mulut atau lidah kita. Bersama kita baca di dalam Amsal pasal 21 ayat 23. Firman Tuhan berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Jadi sangat penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk bisa mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jangan berkata dulu kemudian menyesal kita kemudian. Jadi sebaiknya sebelum kita berbicara, coba kita cerna lebih dulu, kita pikirkan lebih dulu. Apakah perkataan-perkataan yang kita keluarkan ini bisa membangun seseorang atau bisa menjatuhkan seseorang? Perkataan-perkataan yang kita keluarkan ini bisa membawa damai atau bisa membawa permusuhan? Apakah perkataan kita bisa mendatangkan sukacita atau sebaliknya mendatangkan duka cita atau kesedihan? Kalau kita timbang semuanya lebih banyak negatifnya, jadi kita perlu untuk berpikir, mungkin kita tidak perlu untuk mengatakannya. Ya, jadi Yakobus menjelaskan sebagai berikut, bahwa lidah kita
itu seperti api. Api itu kecil, tapi bisa membakar hutan yang besar. Sama seperti halnya lidah kita. Lidah ini kecil, tapi dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi, kita harus bisa mengendalikan lidah kita, mengendalikan mulut kita, mengendalikan perkataan-perkataan kita. Sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, pastikan itu perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kemuliaan, bukan mendatangkan kesulitan, bukan mendatangkan kesusahan, atau mendatangkan kutuk buat orang lain. Amin. Amin. Yes. M yang ketiga bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Artinya mata atau eyes. Ya. Jadi kita penting untuk bisa memiliki penguasaan diri atas mata kita. Matius 6 ayat 22 sampai dan 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23 berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika kita tidak bisa mengendalikan mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk jatuh dan terjerumus di dalam dosa. Sebagai contoh, banyak sekali anak-anak muda atau remaja saat ini yang jatuh di dalam dosa seksual, dosa pornografi. Mengapa demikian? Karena banyaknya tontonan-tontonan film-film dewasa yang sangat mudah beredar melalui internet. Memang sebagai pemuda yang hidup di zaman now, di zaman sekarang, itu nggak mungkin memisahkan diri dari yang namanya internet. Namun, kita bisa menggunakan internet itu untuk kebaikan, untuk mengerjakan PR, untuk mengerjakan pekerjaan rumah, untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya lebih produktif. Seperti halnya pada hari ini, kita menggunakan internet untuk menyaksikan atau mendengarkan ibadah online. Dan dengan internet kita bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Hal yang lain mengenai mata adalah kita tidak boleh juga silau dengan melihat kemewahan atau kesenangan yang dunia tawarkan, yang membuat kita mau mengejar segala yang ada di dunia ini untuk memuaskan kesenangan kita, nafsu kita, dan akhirnya kita terbelenggu di dalam dosa. Jadi kita harus senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Kita harus memandang kepada salibnya sehingga kita terus boleh teringat karya penebusan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang membuat diri kita begitu berharga di matanya. Camkan perkataan ini, lebih baik berharga di mata Tuhan daripada kita berharga di mata dunia. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada hari ini. Semoga adik-adik semua di komunitas Petratin belajar sesuatu, mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, sehingga membuat hidup kita bisa menggenapi setiap tujuan dan rencana Tuhan. Amin. Dan bersama kita akan tutup di dalam doa. Bapa, mengucap syukur terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk agar kami boleh memiliki self-control atau penguasaan diri dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang membantu kami sehingga kami dapat menguasai pikiran kami. Kami boleh mengisi pikiran kami dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang mengendalikan, mengontrol, dan menggerakkan hidup kami, sehingga perbuatan-perbuatan yang kami lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu juga membantu kami untuk kami dapat menguasai mulut kami, lidah kami, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami
adalah perkataan-perkataan yang membangun iman seseorang, yang membangkitkan iman seseorang, bukan perkataan-perkataan yang menjatuhkan iman seseorang, perkataan-perkataan yang bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan. Namun biarlah perkataan yang keluar dari mulut kami itu perkataan yang penuh dengan berkat, bukan perkataan yang penuh dengan kutuk. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu juga yang membantu kami agar kami bisa menguasai mata kami, pandangan kami, biar kami hanya boleh memandang kepada Kristus, kami boleh memandang kepada salib Kristus yang membuat setiap hidup kami begitu berharga, sehingga kami boleh mengikuti keinginan Kristus dan bukan mengikuti keinginan dunia. Di dalam berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan, kiranya tercurah bagi seluruh komunitas PTT yang ada, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain dan hidup mereka boleh menggenapi setiap rencana dan tujuan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Sebagai penutup, ada dua hal yang pertanyaan yang nanti adik-adik komunitas Petra Teen bisa sharingkan di dalam Komsel. Yang pertama adalah sebutkan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab, ya, yang karena tidak ada penguasaan diri akhirnya mereka tidak bisa menggenapi tujuan Tuhan. Tadi Om sudah kasih 4 contoh, ya, dan adik-adik coba dapatkan kembali tokoh-tokoh di Alkitab yang karena kurangnya penguasaan diri, mereka tidak bisa menggenapi tujuan atau rencana Tuhan. Yang kedua adalah, tadi saya sudah mengajarkan mengenai bagaimana kita menguasai, kendalikan diri kita dengan 3M. Ya. Pertanyaannya adalah, apalagi dalam hidup kita yang harus kita kendalikan, sehingga kita boleh memiliki self-control atau penguasaan diri. Jadi di luar dari 3M tadi, ya, coba dapatkan apa lagi. Karena banyak sekali sebetulnya yang harus kita kuasai supaya kita punya self-control yang baik dan hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Demikian hari ini perjumpaan kita. Dan semoga seluruh komunitas Petra Teen terus bertumbuh dan diberkati, semakin diberkati Tuhan. Happy Sunday, God bless you all. Nah, gimana? Kamu udah dapetin sesuatu belum hari ini? Kalau udah, kamu bisa bagikan ke teman-teman Komsel kamu. Dan jangan lupa untuk diskusikan kembali pertanyaan yang tadi sempat ditanyakan oleh pembicara. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Happy Sunday. See you next week.